Jadi kalau saya di Merauke ini sudah terbiasa pakai non subsidi, saya akan minta Pak Ketua untuk tantang pemerintah kasih hapus sudah untuk non subsidi. Subsidinya dialihkan ke subsidi output, artinya subsidi pembelian. Berani nggak pemerintah seperti itu? Karena Bapak sadar dan tidak, kita ini Pak, setiap 2 hektar kita punya subsidi itu di angka 6 juta atau 7 juta. Satu kintal itu pasti bagus untuk kami di Semangga Pak ya. Mungkin kalau di Kurit beda, tapi saya yakin harus ada yang berani coba-coba begitu. Ini Pak, teman saya bilang saya ini petani setengah gila. Serius ini dia nih, ada sebelah saya. Bila saya setengah gila, saya mengisi dana Pak. Saya itu uji coba yang karena kita sering YouTuber lah Pak, petani YouTube. Itu aplikasi jangkauan gedang, kemudian cem-ceman keong, apalagi saya coba semua. Terakhir ini saya pakai susu Denko Pak. Serius ini. Enggak, saya enggak bicara bohong. Susu Denko. Nanti hasilnya seperti apa nanti? Artinya kan semua itu perlu dicoba untuk menekan biaya, kita punya biaya produksi. Nah ini. Dan ini juga teman-teman di daerah lain harusnya punya inovasi seperti itu. Jangan kita berharap bahwa kita dikucurkan dengan subsidi pemerintah dan lain-lain sebagainya terus kita manja. Gak ada pupuk nuntut, pemerintahnya bagaimana pupuk tidak ada dong, dijual subsidi aja banyak kok, kita bingung. Kan ini salah juga. Salahnya di mana? Masing-masing garap 10 hektar, lewang disubsidi cuma 2 hektar, terus yang 8 hektar kita pakai apa? Ini yang harus kita sadarkan seperti pertama yang paling kita sadarkan harusnya ini. Nanti kita tuntut pemerintah, pemerintah tidak bisa penuhi semua itu, terus siapa yang disalahkan? Pada dasarnya bahwa peningkatan kualitas petani kita itu dari diri masing-masing, bukan dari orang lain. Saya yang kirim di Basakiman, beliau masih hidup. Saya punya kualitas beras di beliau tuh selalu bagus. Saya punya hasil giling itu kisaran 7 ton. Terakhir kemarin gaduhan saya 7 ton, 2 hektar Pak saya itu. Garam 2 hektar saya beli 7 ton beras hasilnya. Ya, brokennya adalah 4 kintal dari 7 ton tuh brokennya 4 kintal. Serius ini Pak, saya nggak bicara. Artinya boleh Bapak nanti cek. Begitu. Jadi mari kita sadarkan bahwa kadang itu saya juga kadang percaya dan tidak bahwa mungkin subsidi itu cuma dicampur opo kah bagaimana supaya dia punya kadar menurun kah bagaimana. Karena saya berpikir begitu Pak. Karena beda. Coba Bapak nanti bikin perbandingan satu petak di pupuk non subsidi, satu di pupuk subsidi. Itu akan beda. Nah ini bicara non subsidi, beliau distributor kayaknya itu non subsidi. Lebih miring Pak. Saya tidak tahu kemarin kalau dia ada Pak Ketua itu ada non subsidi yang agak murah. Saya beli kemarin Pak Ketua itu 860.000. Di Pak Ketua hanya 550. Kan lebih murah di beliau. Jadi begitu Pak. Saya hanya ingin semangat kita, mari kita kejar kualitasnya dulu, jangan kuantitasnya dulu. Sudah itu lupakan tuh Pak Romanus bilang 1.200 hektar itu, nah itu nanti dulu. Tapi bagaimana kita 1 ton ini bisa dapat beras 4 ton 1 hektar ini? Itu saja kita punya cita-cita. Gak usah kita kejar 1.200 Pak Ketua ya. Pernyataan beliau terakhir kemarin. 1.200 hektar. Siapa yang mau garap? Ini orang di Muram ini berapa hektar itu? 973 ya. Kita jadi bingung kan? Apalagi 1.200. Gimana? Siapa yang mau garap? Jadi kita kejar kualitas di situ. Ini yang saya forecast teman-teman di sekitar saya. Alhamdulillah mulai ada sudah mulai terpengaruh. 1-2 pelan-pelan. Ayo. Kita gila nggak apa-apa, orang bilang kita gila. Tapi itu buktinya ada, bukan suatu hal yang kita kemudian itu rasa berat. Memang ketika di awal kita lihat harga non subsidi segitu, memang nyatanya begitu. Nanti kalau ini sudah merakyat atau sudah merata di semua petani, bisa Pak Ketua nanti kita tantang pemerintah. Bisa nggak pemerintah itu cabut subsidi pupuk?
Nggak perlu subsidi pupuk itu di Merauke. Non subsidi nggak apa-apa, yang penting outputnya yang dipikirkan. Gitu. Pemerintah juga ngurusin irigasi itu saja. Mau subsidi Alsintan, kita mau beli kok. Mana? Mas Bino, Mas Yati punya komen berapa? Jonder berapa? Mampu beli. Begitu. Kita punya traktor, setiap rumah punya traktor ada. Masih harap bantuan, Pak. Itu tipu saja itu. Saya tidak setuju kalau yang seperti itu. Bagaimana kalau itu semua kamu pakai untuk beli beras pemerintah? Berani kah tidak? Nah ini PR besar Pak Ketua. Ini sudah saya sampaikan di tahun reses pertama Pak Sulaiman Hamzah itu di Muramsari itu tahun 2016. Kemarin saya lihat di Facebook itu Bapak yang dari Subang itu siapa itu? Pak siapa itu ya? Itu bicara di DPR RI itu Komisi 5 itu seperti itu. Seperti apa yang saya bicarakan ini Pak? Kenapa tidak hapus itu subsidi kemudian subsidi output mulai alihkan ke subsidi output? Nah itu. Kalau kita semua sudah siap, tidak mungkin kita tidak sejahtera Pak. Saya tukang hitung Pak, analisa usaha tani itu saya hitung. Daud piro, tandur piro, nyemprot piro, pemupuk piro, saya catat Pak. Semua saya catat Pak. Istri saya sampai bingung. Mas nanti ini kalau kita rugi bagaimana ya? Itu sudah resiko. Tapi alhamdulillah Pak, dengan begitu kita hati-hati. Ngati-ngati tenang. Ibu nanti jarno Pak ini kena ngapa? Nah ini yang kadang kita sepurane Pak gitu. Orang tua tidak punya begitu. Butuhnya ke sawah, 4.000 bagus. Pasti kan. Padahal dia tidak tahu masa generatif seperti apa, vegetatif bagaimana, produktifnya bagaimana. Ini butuh apa, ini butuh apa, butuh apa. Itu yang mereka tidak tahu. Nah, kita ini dilahirkan sebagai generasi yang lebih dari era yang 2000 ke atas atau 90-an ke atas ini, mudah-mudahan kita bisa rubah itu semua. Dan saya minta mungkin kita semua anggota aliansi punya satu sepakat bahwa kita itu harus kualitas dulu yang kita kejar. Kalau kualitasnya bagus, broken 20% itu apa? Kecil Pak. Saya punya 7 ton aja 4 kintal Pak. Mohon maaf Pak, kurik berapa Pak? Kalau 7 ton berarti kisaran 2 ton ya brokennya itu? 5 ton. Begitu saja Pak Ketua, terima kasih. Jadi nanti mungkin begini, terkait pengalaman Mas Sugeng dari Muramsari. Jadi pengalaman Mas Sugeng dari Muramsari, kita juga harus mendengar pengalaman dari teman lain. Kalau bicara masalah yang saya dengar dari Mas Sugeng bahwa terkait analisa usaha tani dan agribisnisnya, yang Mas Sugeng lakukan selama ini nilai daripada keuntungan dengan pola yang sampai lakukan per hektar kira-kira berapa? Baik, saya di angka 1 hektarnya ya. Kalau kita bikin rata-rata 1 hektarnya itu kita punya kos untuk produksi tanam itu di angka 13.800.000. Itu bayar semua. 13 sampai jadi uang masuk kantong itu 13.800.000. Itu kalau rendengan. Gaduan kita tambahkan lagi untuk 60 liter solar. Gitu. Jadi kisaran 14 juta sekian. Kalau hasilnya, minta maaf ini, kalau hasil rata-rata yang terbaik, ini terbaik bukan versi saya ya, terbaik versi umum, itu hanya 3 ton. 3 ton. Minta maaf ini, kalau 3 ton terus brokennya 14 kintal ya, tinggal 2 ton berapa lah, 1 ton berapa kan begitu. Ini kan yang jadi masalah selama ini. Tapi kalau saya kemarin gaduan dengan 14 juta 28 sekian, saya masih dapat 46 sekian dari Mbak Sakiman, maka saya punya keuntungan itu kisaran di angka 6 jutaan lah 1 hektar. Begitu. Itu untung bersih ya? Untung bersih. Oke, Mas Sugeng, terima kasih. Jadi kita bicara masalah usaha tani dan agribisnis ini memang kita harus pintar terkait dengan analisanya sehingga ada nilai keuntungan di belakang. Artinya gitu ya. Kan selama ini kalau kita bicara masyarakat petani yang biasa dilakukan suruh menghitung analisa usaha tani, dia bilang nggak usah gitu. Kalau begitu nanti saya tidak mungkin bercocok tanam lagi. Artinya kalau kita harus ketakutan dengan analisa, makanya untuk kita bisa mendapatkan sesuatu sesuai keinginan ini jauh daripada harapan. Mungkin saya ingin sedikit mendengar dari teman-teman dari wilayah Kurik. Bisa berbagi pengalaman, artinya berapakah sebenarnya dari biaya kos atau biaya produksi hingga analisa usaha tani. Monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dari Salor Pak. Jadi gini Pak, tadi sudah terulas-ulas berapa kali masalah mengenai beras. Jadi kita sebagai petani kita juga tidak menyerah, tapi kita sudah ada catatan terobosan-terobosan selain padi tadi. Jadi saya punya anggota, jadi mulai melincah perkebunan Pak. Perkebunan itu boleh dikatakan kita secara kelompok dan secara mandiri. Sekarang ini kita menangani jahe merah dan jahe putih. Tapi kendala saya nanti kalau memang ini sudah sasarannya melebar kemana-mana, asalnya kita sebagai penangkar bibit jahe merah dan putih, yang jelas anggota saja mengalami pengeluhan masalah pemasaran. Tolong nanti Bapak Ketua, kalau memang kita sudah bekerja dengan teman-teman 10 orang bisa gerak sebaik mungkin, tolong Pak Ketua harus acaranya membimbing saya dan untuk intinya pemasaran. Jadi kalau kita pikir masalah petani memang harus gimana ya, harus kita punya wawasan yang sangat lebar sekali. Mengalami masalah beras saja kita sebagai petani di Salor sangat-sangat tidak berdaya Pak. Terima kasih pengusulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk kelompok tani jahe merah itu berapa anggota, berapa luasan Pak? Jadi kira-kira ini kita bentuk 10 orang, tapi kita secara mandiri. Gimana caranya? Gitu loh. Kita juga belum tataran informasi ke petugas itu, tapi kita sudah punya terobosan mengenai masalah jahe merah dengan jahe putih. Luasannya Pak yang sekarang? Luasannya kita sebagai dengan teman-teman hanya separuh molon Pak, seperempat dibagi 2 untuk penangkaran yang akan datang kita tanam. Oh, berarti ini termasuk kata dengan permasalahan penyerapan beras, Bapak punya kelompok coba membuat satu kreatif untuk budidaya tanaman jahe. Oke Pak. Oh iya, siap. Tadi Bapak siapa? Dari Salor berapa? Kita dari Salor 3 Bapak Paimi. Sudah pernah panen Pak? Selama ini belum pernah panen Pak, tapi kita melihat dari masalah tanah kita tadi macam mas yang dari Morang kita pakai organik, sekarang ini kelihatannya ya bisa bagus lah. Jadi jangan sampai mengandalkan pupuk kimia, tapi kita olah dengan tai-tai ayam atau tai-tai wedus untuk mengurangi biaya saya sendiri Pak. Oke Pak, matur suwun. Ini informasi baik, tapi memang untuk pengembangan jahe merah ini tidak semua kawasan mungkin bisa melakukan budidaya Pak ya, karena saya lihat kalau Salor 3 ini datarannya agak sedikit tinggi. Jadi memang jahe ini cocok di daerah dataran-dataran agak sedikit tinggi.